Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Yusuf dengan NIM 2250191042 dari kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan mengenai tugas sebelum praktikum modul 2, yaitu tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi gitu ya. Formulasi dan evaluasi sediaan farmasi ini erat kaitannya dengan teknologi farmasi gitu ya, kelompok bidang keahlian teknologi farmasi, yang dimana dari kita juga harus mengetahui apa sih itu formulasi, apa sih itu evaluasi sediaan farmasi gitu ya. Yang dimana pada saat kita sebagai apoteker khususnya gitu ya, akan membuat satu produk gitu ya, akan membuat satu inovasi dalam bentuk sediaan farmasi, itu harus mengetahui bagaimana cara memformulasikan, dan setelah diformulasikan tentu harus dievaluasi gitu ya. Yang pertama, formulasi sediaan farmasi gitu ya, dalam kontekstual definitifnya adalah proses merancang bentuk sediaan akhir gitu ya, baik itu tablet, kapsul, sirup, salep, dan lain-lain dari bahan obat dalam kurung zat aktif dengan penambahan bahan pembantu alias eksipien gitu, yang dimana proses formulasi ini adalah suatu gambaran ataupun suatu proses step by step di mana kita akan membuat satu sediaan gitu dengan dua komponen elemen gitu. Yang pertama ada zat aktif gitu ya. Yang kedua ada eksipien atau zat tambahan gitu. Semisalkan kita ingin membuat tablet hidrokortison gitu ya, kita harus mengetahui apa aja sih kandungan-kandungan yang ada di dalam tablet hidrokortison gitu ya. Apa sih zat aktifnya gitu ya, apa sih zat eksipiennya ataupun zat tambahannya, dan bagaimana cara membuat ataupun memproduksinya gitu ya. Yang dimana tujuan dari formulasi ini adalah yang pertama mencapai bioavailabilitas ataupun ketersediaan hayati yang optimal, di mana setiap sediaan yang dibuat itu harus berdasarkan dengan efektivitas terhadap ketersediaan hayati di dalam tubuh kita gitu ya. Jangan sampai ketika kita membuat satu sediaan farmasi itu tidak optimal pada saat proses absorpsi, distribusi, metabolisme maupun ekskresi gitu ya. Yang kedua, menjamin stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologi sediaan gitu, yang dimana erat kaitannya dengan berapa lamakah stabilitas dari suatu sediaan farmasi tersebut gitu ya, dalam kurun waktu berapa lama gitu ya. Kalau kita membicarakan bahasanya formulasi, erat kaitannya dengan hal yang mudah kita gambarkan seperti kita ingin memasak gitu ya, ataupun kita ingin membuat kue gitu ya. Kita harus mengetahui nih apakah ketika kita menambahkan zat tersebut gitu ya. Oke, kalau misalkan makanan kita bikin sehari itu ya sehari juga ataupun besoknya basi gitu ya. Tapi beda dengan sediaan farmasi gitu ya. Sediaan farmasi itu lebih dari beberapa kurun waktu tertentu gitu ya, harus melalui uji stabilitas fisik gitu ya. Dan juga jangan sampai tercemar oleh mikrobiologi pada saat pembuatan. Yang ketiga, memudahkan penggunaan oleh pasien gitu ya. Kenapa? Karena formulasi ini ditujukan bagi kondisi-kondisi pasien yang khusus gitu ya. Misalkan kita tidak mungkin memberikan suatu tablet gitu ya, suatu sediaan farmasi berbentuk tablet itu kepada orang yang pingsan. Kenapa? Karena orang yang pingsan itu dia tidak sadar gitu ya. Ada dua kategori gitu ya saat pemberian obat, ada yang sadar dan ada yang tidak sadar itu. Ada yang dilihat dari eh, ketersediaan ataupun kemampuan dari pasien tersebut meminum ataupun mengkonsumsi dari obat gitu ya.
Yang keempat, mencapai efek terapi yang diinginkan tentu gitu ya. Dari kita membuat suatu sediaan gitu ya, memformulasikan suatu sediaan gitu ya. Ingin ataupun output terakhirnya adalah mencapai efek terapeutik ataupun efek yang berada untuk menyembuhkan gitu ya. Di mana obat mempunyai zat aktif dan zat aktif tersebut bisa mencapai reseptor untuk mengikat dan menghasilkan efek gitu ya. Pentingnya evaluasi gitu ya. Tadi kan kita membicarakan tentang formulasi, kemudian kenapa sih harus kita sesudah formulasi itu harus dievaluasi gitu ya. Evaluasi kan berarti kita membicarakan tentang menilai gitu ya, layak atau tidak gitu ya dipasarkan, bisa atau tidak didistribusikan gitu ya, bisa atau tidak ke step yang selanjutnya gitu. Jadi kita juga harus mengevaluasi dari sediaan, dan pentingnya itu adalah memastikan kesediaan yang diformulasi itu memenuhi standar mutu, keamanan, dan efikasi yang ditetapkan gitu. Karena pada saat kita memformulasikan suatu obat gitu ya, ada tiga gitu ya komponen utama ataupun tiga syarat obat. Yang pertama, dia aman, aman dulu ya gitu. Yang kedua, berefikasi atau berefek, kemudian memenuhi ataupun quality gitu ya, memenuhi standar mutu ataupun berkualitas. Kemudian tahapan-tahapan sediaan farmasi itu pada saat kita mau memformulasikan tuh apa aja sih stepnya gitu ya. Yang pertama, adanya preformulasi gitu ya. Kita menganalisis terlebih dahulu nih, bagaimana sih karakteristik zat aktif obat, bagaimana sih stabilitasnya, kelarutannya seperti apa gitu ya, apakah dia rentan terhadap cahaya atau tidak gitu ya, bagaimana sifat kristalografinya gitu ya. Kemudian pada saat nanti ditambahkan dengan zat eksipien, apakah terdapat reaksi yang tidak diinginkan, ataupun kita gampang nyebutnya adalah apakah ada interaksi obat, interaksi zat aktif dan zat eksipien gitu ya. Kita juga harus tahu gitu. Nah, itu kita bahas di preformulasi gitu ya. Biasanya kita mencari literaturnya itu di Pharmacope 3 ataupun Pharmacope 6, dan untuk expiennya itu di Hope alias di Handbook of Pharmaceutical Expient gitu ya. Kemudian yang kedua, pemilihan jenis sediaan ditentukan oleh rute pemberian, sifat zat aktif obat gitu ya, dan target pasien. Contohnya adalah tablet untuk dewasa, sirup untuk anak-anak gitu ya. Kita juga harus sesuai dengan apa yang diutamakan ataupun apa yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Yang ketiga, harus ada rancangan formula gitu ya. Rancangan formula ini kita bisa dapatkan di literatur seperti jurnal ataupun formula-formula yang sudah pernah dibuat oleh perusahaan ataupun di kalangan di kampus gitu ya, dimana penentuan jenis dan jumlah eksipien gitu ya, kita muatan informasinya gitu ya, berapakah pengisinya, berapakah pengikatnya, apa aja penghancurnya, pelicin dan sebagainya yang tepat gitu ya, yang berefek, yang sifatnya efisien gitu ya. Kemudian pembuatan pembuatan skala bertim atau copilot gitu ya, di mana kita pada saat mau memproduksi gitu ya sediaan farmasi dalam jumlah besar gitu ya. Misalkan kita ingin membuat jutaan tablet gitu ya, kita ingin membuat 2 juta tablet paracetamol gitu ya, kita juga harus menentukan ataupun kita harus menggunakan copilot dulu gitu, misalkan 500 tablet atau 100 tablet, untuk memastikan bahwasannya apakah formulasi kita itu sudah benar, apakah formulasi kita itu sudah bisa untuk di tahap selanjutnya alias tahapan produksian gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangan pada saat kita membuat sediaan farmasi gitu. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan gitu ya, apa aja sih parameternya
gitu ya. Tentu saja parameter evaluasi fisik sediaan yang pertama untuk sediaan tablet gitu ya, kita bagi tiga sekarang untuk sediaan tablet, suspensi dan emosi. Yang pertama sediaan tablet yang paling utamanya itu pasti kita uji organoleptik gitu ya, dengan cara kita tuh melihat apakah zat aktif ataupun zat eksipien tersebut sesuai dengan literatur dari mulai warna, bau, rasa, dan juga eh, permukaan cacat atau tidak gitu ya, dan harus bebas dari noda ataupun dari kontaminasi. Itu yang selanjutnya ada uji keseragaman ukuran, di mana uji keseragaman ukuran ini adalah perbandingan diameter dan tebal. Ketebalan harus terkontrol agar dapat diterima oleh konsumen dan memudahkan dalam pengemasan. Untuk metodenya itu diambil secara acak 20 tablet lalu diukur diameternya dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Untuk kriteria penerimaan menurut Farmakope Indonesia 3 gitu ya, edisi ketiga itu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari satu per tiga tebal tablet gitu ya. Jadi kalau untuk ini tuh kita melihat dari rata-rata 20 tablet tersebut itu berapa gitu ya. Kemudian dilanjutkan untuk uji kekerasan gitu. Uji kekerasan ini menggambarkan kekuatan tablet untuk menahan tekanan pada saat proses produksi dengan prinsip memberikan tekanan pada tablet sampai tablet terletak atau pecah. Yang dinamakan alatnya itu namanya hardness tester gitu ya. Untuk metodenya itu kita caranya menggunakan 20 tablet secara acak, diukur berdasarkan mass permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Untuk kriteria penerimaannya itu kita bagi dua gitu ya, ada tablet kecil dan tablet besar. Untuk tablet besar itu lebih dari 500 mg gitu ya, 7 sampai 10 kg per cm. Kemudian untuk tablet kecil itu kurang dari 500 mg. Itu untuk kriteria penerimaannya itu 4 sampai 6 kg per cm kuadrat. Untuk yang selanjutnya itu adalah uji variabilitas ataupun uji kerapuhan, yang dimana uji kerapuhan ini kita melihat gitu ya, bahwasannya sewaktu pada pengemasan, pengiriman dan penyimpanan gitu ya, apakah ada eh, pengurangan dari bobot yang sudah ditetapkan gitu ya. Misalkan dari bobot 500 gitu ya. Kenapa sih kita harus menguji variabilitas ini? Karena pada saat nantinya didistribusikan gitu ya kepada konsumen dari produsen itu pasti adanya misalkan gesekan antar kemasan sekunder gitu ya. Kita melihat bahwasannya berapa sih miligram yang hilang gitu ya. Nah, untuk metodenya itu kita mengambil tablet secara asap, dibersihkan satu persatu secara halus gitu ya. Kemudian masukkan semua tablet ke dalam alat lalu putar sebanyak 100 putaran gitu ya. Di mana alatnya itu berbentuk bulat gitu ya. Nanti dia muter terus menerus. Untuk variabilitas ini kita kriteria penerimaannya atau nilai penerimaannya adalah kurang dari 1% gitu ya. Jadi jangan sampai sediaan obat ataupun tablet gitu ya itu kurang dari 1% itu, atau yang lebih dari 1%. Untuk selanjutnya adalah uji keseragaman bobot gitu ya, di mana jumlah bahan yang diisikan ke dalam cetakan yang akan ditekan menentukan berat tablet yang dihasilkan tergantung pada daya alir sebuk. Dengan metodenya itu diambil 20 tablet secara acak, ditimbang kemudian dihitung rata-ratanya gitu ya. Untuk kriteria penerimaannya tidak boleh dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata gitu ya. Untuk perhitungannya misalkan 25 mg atau kurang itu untuk penyimpangan bobot rata-ratanya, yang A itu 15 gitu ya, yang B itu 30 gitu ya. Dengan persen penyimpangan itu rumusnya bobot tablet dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100%.
Untuk yang selanjutnya ada uji keseragaman sediaan, yang dimana uji keseragaman sediaan ini ada uji keseragaman bobot. Dengan caranya tuh kita ambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan dan lakukan seperti untuk sediaan yang dimaksud tablet tidak bersalut atau berselaput, timang sesama 10 tablet satu persatu, hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket. Dari hasil penetapan kadar masing-masing tablet, hitung nilai penerimaannya berapa gitu ya. Untuk nilai untuk kriteria penerimaan menurut FI 5 itu jika nilai penerimaan 10 unit sediaan pertama tidak atau sama dengan 1% gitu ya. Jika penerimaan lebih dari 1%, lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan. Hitung nilai kebertimaan gitu ya. Memenuhi syarat jika nilai penerimaan akhir dari 30 persen bersama kurang atau 1% dan tidak ada satupun unit dari atau tidak harus pada perhitungan nilai keseragaman kandungan gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah uji keseragaman kandungan gitu, yang dimana uji ini berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan gitu ya. Untuk metodenya kita tidak kurang dari 30 satuan dan ditetapkan kadar dari masing-masing 10 satuan sediaan terlebih dahulu. Untuk kriteria penerimaannya tuh ada variabel, definitif, kondisi, dan nilai penerimaan. Contohnya pada M ke 1 yang digunakan adalah T kurang dari sama dengan 101,5% gitu ya. Dengan kondisinya itu jika 98,5% kurang dari bobot rata-rata gitu ya, kurang dari sama dengan 101,5%, maka M gitu ya, ataupun M itu dikurangi bobot rata-rata. Untuk nilai penerimaannya itu sama dengan KA gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian adanya uji waktu hancur. Uji waktu hancur ini adalah kita mengujikan suatu tablet, seberapa kuat sih tabletnya gitu ya. Dengan prinsip penentuan ini adalah menentukan waktu yang diperlukan suatu tablet untuk hancur dengan cara menempatkan tablet pada alat penentuan waktu hancur yang kondisi sesuai dengan in vivo dan persyaratan monografi sediaan. Untuk kriteria penerimaan itu semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera pada masing-masing monografi. Jika ada satu atau dua tablet tidak hancur, maka lakukan uji 12 sediaan lagi. Jika misalkan masih ada, lanjut ke 16, dari 16 18 uji hancur sempurna. Kemudian untuk yang selanjutnya kita evaluasi sediaan sirup dan suspensi oral gitu ya. Yang pertama itu jelas penampilan fisik gitu ya, yang dimana tujuannya itu memastikan bentuk, warna, bau, dan sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Jangan sampai kita warnanya warna merah tapi rasanya rasa anggur gitu ya, kan itu tidak make sense ataupun tidak cocok gitu ya. Untuk kriteria penerimaannya itu sirup harus jernih, syarat sirup itu harus jernih. Tidak ada endapan atau partikel asing yang terdapat dalam sediaan sirup gitu ya. Untuk suspensi ini homogen setelah dikocok dan tidak ada pemisahan yang menetap gitu ya. Jadi pada saat botol sirup itu harus jernih, harus cair gitu ya. Untuk botol di suspensi dan suspensi itu tidak boleh ada endapan di bawahnya gitu ya, yang dimana endapan ini adalah jenis partikulat sediaan obat yang pada saat dikocok itu harus turun gitu ya, dan tidak menempel di bawah botol, permukaan botol. Kemudian yang kedua itu ada uji pH gitu ya, dimana untuk menjamin kestabilan zat aktif dan kenyamanan pemberian oral gitu ya. Untuk kriteria penerimaannya itu karena menyesuaikan dengan kondisi ataupun tubuh kita gitu ya, dimana sirup itu umumnya pada pH 4 sampai 7 tergantung zat aktif dan bahan pengawet gitu ya. Untuk suspensi itu biasanya 5 sampai 8 tergantung dengan jenis bahan dasar dan stabilitas obat. Yang selanjutnya
ada volume gitu ya, kita melihat bahwasannya sesuai tidak sih apa yang kita buat. Kita ingin buat 60 mili dalam satu botol gitu ya. Apakah sudah sesuai gitu ya jumlah dari sediaan sirup ataupun sediaan suspensi yang kita udah buat gitu ya. Itu tujuan evaluasi volume. Kemudian untuk metodenya itu ukuran volume isi aktual, kriteria penerimaannya itu 90 sampai 110% dari volume yang tertera gitu ya. Kemudian adanya keseragaman dosis terdispersi itu ini untuk suspensi gitu ya. Yang dimana tujuannya memastikan jumlah zat aktif yang didapat per takar homogen. Dengan metodenya setelah dikocok, ambil sejumlah volume uji dan ukur kadar zat aktif. Untuk kriteria penerimaan, setiap dosis harus mengandung 85 sampai 115% dari kadar yang dinyatakan. Iya, untuk yang selanjutnya itu ada waktu redisperse gitu ya, tuh untuk suspensi ini tujuan menilai kemampuan endapan untuk kembali homogen setelah dikocok. Untuk kriteria penerimaan setelah disimpan, endapan harus dapat terdispersi sempurna dalam kurang atau dalam detik membangun gumpalan yang keras. Nanti ya, kemudian ada uji viskositas ataupun uji kentalan yang dimana menjaga tujuannya itu menjaga kestabilan fisik dan memudahkan untuk pada saat penuangan gitu ya, karena tidak mungkin kita membuat sirup terlalu kental sehingga sulit untuk dikeluarkan dari botol gitu ya. Begitupun suspensi gitu ya. Metode uji dengan viskometer Brookfield atau sejenisnya kriteria tidak tercantum, angka tetap di FI tetapi harus konsisten antar batch dan stabil selama penyimpanan. Kemudian uji cemaran mikroba gitu ya, kita harus mengujikan bahwasanya sediaan sirup ataupun suspensi yang kita buat itu bebas dari mikroba gitu ya. Untuk kriteria penerimaan itu adalah ada total plate count atau angka lempeng totalnya itu kurang dari 10 CFU. Untuk bakteri enterobacteria itu kurang dari 10 pangkat 2 dan tidak boleh mengandung bakteri Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans gitu ya. Kalau misalkan terdapat gitu ya Pseudomonas gitu, itu harus dimusnahkan. Itu tidak bisa diproduksi gitu ya. Dan juga pada saat kita mengetahui bagaimana sih kita mengevaluasi gitu ya sediaan-sediaan farmasi gitu ya, kita juga harus tahu alat-alat yang dipakai untuk menunjang dari pekerjaan kita sebagai apoteker pada saat memformulasikan sediaan farmasi. Yang pertama itu kita membahas tentang peralatan yang digunakan untuk evaluasi sediaan farmasi. Nama alatnya Viskometer gitu ya, dengan prinsip berdasarkan hambatan fluida terhadap aliran atau gaya geser gitu ya. Ada dua tipe utama, ada Viskometer Oswald dan viskometer Brookfield gitu ya. Di mana viskometer Oswald ini waktu air cairan diukur melalui pipa kapiler karena gaya gravitasi, tapi untuk Brookfield ini mengukur torsi atau gaya putaran dibutuhkan untuk memutar spindle dalam sampel. Semakin kental sampel, maka semakin besar torsinya. Dengan fungsinya itu mengukur viskositas atau kekentalan suatu cairan dan atau semi padat seperti sirup, suspensi gel atau krim. Viskositas mempengaruhi kestabilan fisik, homogenitas, dan aliran sediaan. Kemudian yang selanjutnya ada variabilator gitu ya, dengan prinsip tablet diputar di dalam drum silinder berputar biasanya 25 rpm selama 4 menit. Tablet saling bertumbukan dan jatuh berulang. Penurunan bobot dihitung sebagaimana persentase kehilangan massa. Untuk fungsinya sendiri mengukur kerapuhan atau variability tablet, yaitu ketahanan tablet terhadap gesekan dan benturan mekanik selama penanganan, pengemasan, dan transportasi. Untuk alat yang selanjutnya itu ada yang namanya dissolusi tester gitu ya. Alat dissolusi ini yang biasanya di kita tuh ada di lantai 3 gitu ya. Prinsipnya itu tablet ditempatkan dalam media pelarut, biasanya air, ada fosfat atau HCl yang dijaga suhunya dengan kecepatan pengadukan 37 lebih kurang 0,5 derajat Celcius. Jenis alatnya itu ada aparatus 1, aparatus 2 gitu ya. Sampel diambil berkala untuk diukur konsentrasinya gitu ya, dengan fungsi mengukur kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut dari tablet atau kapsul dalam waktu tertentu.
Untuk yang selanjutnya ada hardness tester dengan prinsip tablet ditempatkan antara dua plat atau sensor lalu diberi tekanan meningkat sampai tablet pecah. Alat menampilkan nilai gaya pecah dalam kilogram force gitu ya, atau newton. Fungsi untuk hardness tester sendiri adalah mengukur kekerasan tablet, gaya yang dibutuhkan untuk mencetak tablet secara aksial. Kemudian adanya moisture analyzer gitu ya untuk menggunakan metode termografimetri pengeringan gitu ya. Jadi moisture bands itu alat untuk mengeringkan suatu sediaan tablet gitu ya. Sampel ditimbang dipanaskan menggunakan elemen inframerah atau halogen. Penurunan massa dihitung sebagai persentase kadar air. Fungsinya untuk menentukan kadar air gitu ya. Berapa sih kadar airnya gitu ya. Tidak boleh, kalau untuk tablet itu tidak boleh dari 3% gitu ya. Dalam bahan baku atau sediaan jadi. Kemudian ada tap density tester gitu ya, dengan prinsipnya sabuk dimasukkan ke dalam silinder ukur, kemudian jatuhkan berulang kali dari ketinggian tertentu. Volume setelahnya penentukan dibandingkan dengan volume awal untuk menghitung densitasnya. Fungsinya mengukur densitas ketukan sabuk atau granul, menilai sifat air dan kompresibilitas. Gitu ya. Setelah kita mengetahui dari alat-alat yang digunakan pada saat evaluasi sediaan farmasi gitu ya, kita juga harus mengetahui persyaratan stabilitas fisik untuk sediaan emosi gitu ya. Tadi kan kita sediaan tablet gitu ya. Yang pertama untuk sediaan emosi gitu ya. Tidak terjadinya fase pemisahan gitu ya, ataupun cracking. Cracking merupakan pecahnya lapisan antar muka gitu ya, yang dapat menyebabkan coalescence, yang dimana dengan adanya coalescence ini dapat menyebabkan pemisahan sempurna gitu ya kedua fase dalam emulsi gitu kan, karena emulsi itu sediaan minyak dan air disatukan gitu kan. Ada minyak di dalam air, ada air di dalam minyak gitu, yang dimana tidak boleh saling terpisahkan. Dan kita sebagai farmasi juga harus tahu apa sih zatnya untuk menentukan bahwasannya emosi kita itu baik atau tidak gitu ya, dengan kita menggunakan emulgator gitu teman-teman gitu ya. Tidak perlu gabung dengan menjadi lapisan terpisah yang tidak dapat terinspirasi kembali menjadi sistem homogen yang hanya dengan pengocokan. Yang kedua adanya creaming dan sedimentasi, ialah terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda di dalam emosi tetapi tidak terjadi pemisahan. Menjadi dua lapisan yang signifikan, meskipun creaming dan sedimentasi bersifat irreversible atau dapat homogen kembali, tapi emosi yang baik itu tidak boleh sampai terjadi sedimentasi atau creaming namanya. Untuk persyaratan yang selanjutnya itu keseragaman ukuran globul atau koalensi minimal. Ukuran partikel globul fase terpisah harus ditetapkan seragam dan tidak bertambah besar. Pertumbuhan ukuran globul yang mengarah pada pergabungan merupakan tanda ketidakstabilan. Yang selanjutnya ada karakteristik fisik konstan, di mana emosi harus mempertahankan viskositas, pH, warna bau, dan homogenitas yang sesuai selama penyimpanan gitu ya. Tidak terjadi intervensi fase gitu ya dengan tipe emosi, contohnya minyak dalam air atau air dalam minyak itu harus tetap sama gitu ya. Perubahan tipe emosi menunjukkan kegagalan sistem. Ya, kemudian adapun faktor penyebab dari kita pada saat memformulasikan ataupun membuat suatu sediaan emosi gitu ya. Penyebab yang pertama ini jelas gitu ya. Ketidakstabilan fisik pada emosi itu umumnya diwujudkan dalam bentuk creaming, sedimentasi, flocculasi, koalensi, dan cracking gitu ya. Ketidakstabilan ini dipicu oleh beberapa faktor gitu ya. Yang pertama ini faktor yang memicu creaming gitu ya, ukuran global besar, viskositas fase kontinennya rendah gitu, dan perbedaan densitas yang besar gitu ya. Kita lihat misalkan perbedaan bobot jenis yang misalnya antara fase minyak dan fase air pada saat mempercepat pemisahan gitu ya. Jadi pada saat memformasikan itu terlalu banyak air pada saat
kita ingin membuat emosi air dalam minyak gitu juga itu tidak baik gitu ya, karena akan menyebabkan creaming gitu. Yang selanjutnya itu faktor flockulasi ataupun cracking. Yang pertama itu ada kerusakan lapisan emulgator dengan perubahan suhu ekstrim gitu ya, penambahan elektrolit dan perubahan pH. Contohnya ini perubahan pH ini biasanya pada saat kita membuat suatu emosi gitu ya. Dengan adanya pH entah itu asam atau terlalu basa gitu ya, itu akan mempengaruhi stabilitas fisik dari sediaan emosi gitu ya. Yang kedua, pengadukan terlalu cepat gitu ya, karena pada saat membuat emosi itu kita mengaduknya harus pelan-pelan ya gitu. Tidak boleh kita pada saat membuat emosi itu mengaduk secara cepat gitu ya dan tidak konstan gitu ya. Apalagi jumlah emulgatornya itu tidak mencukupi gitu ya, pasti akan terjadinya cracking atau pemisahan. Terlihat ada fase yang sudah homogen dan fase yang tidak homogen gitu. Fase minyaknya berlebih, fase air kurang, fase minyaknya kurang, fase airnya berlebih gitu. Gitu. Kemudian faktor yang memicu selanjutnya ini jelas yang selanjutnya itu adanya faktor yang memicu intervensi gitu ya, fase di mana perubahan rasio volume fase ini perubahan jenis emulgator pada satu permukaan, perubahan kimia atau fisika pada emulgator gitu ya. Kemudian adanya tekanan dan laju agitasi, tingginya laju pengadukan dan tekanan dalam proses pencampuran dapat mempengaruhi perubahan morfologi tetesan dan mendorong intervensi fase. Kemudian partikel koloid gitu, partikel koloid ini tertentu dapat distabilkan agar stabil, namun beberapa dapat memicu intervensi fase gitu ya, dimana dalam konteks ini pada saat kita mencampurkan suatu sediaan emulsi gitu ya, itu tidak boleh rasio volumenya tuh tidak yang sesuai yang sudah ditetapkan dari literatur gitu. Kenapa? Karena ini akan menjadikan suatu sediaan emulsi yang gagal gitu ya. Entah misalkan pada saat nanti eh, pengadukan atau pengocokan gitu ya. Dan juga dari perubahan jenis emulgator gitu ya. Karena emulgator itu memiliki beberapa kriteria-kriteria khusus bagi zat aktif tertentu gitu. Juga kita harus menentukan mana sih emulgator yang cocok untuk sediaan emosi kita gitu ya. Ya, baik, terima kasih gitu ya dari saya sudah menjelaskan mengenai sediaan dan evaluasi sediaan farmasi gitu ya. Yang dimana outputnya dari tugas praktikum ini tentu saja untuk menyiapkan pengetahuan saya sendiri mengenai nantinya praktikum farmasi terpadu yang akan dilaksanakan esok hari gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.